Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngapa Ngaji nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kali ini kita akan membedah ayat 154 di surat Al-Baqarah ya. Baik, langsung aja kita awal dengan ta'awudz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Baik, langsung saja ya. Wa pendek satu harokat, lanya lam alif sini panjang matobi ya, dua harokat. Wala taqulu ya, punya panjang karena kenapa? Ada waw sukun, huruf qaf sendiri berharokat dhammah. Wala taqulu liman. Jadi kalau tahapan kita membaca Quran itu kalau bisa satu kali nafas ya, sampai nafas itu di akhir habis gitu ya. Kita misalkan baca satu kali nafas ya, jangan kayak gini, jangan berapa kata ambil nafas lagi, berapa kata ambil nafas lagi ya, ambil udara lagi, jangan. Contohnya tadi kayak gini, tarik nafas dulu kan saya kan ya, tarik nafas dulu wala. Nah ketika tarik nafas sudah selesai itu, udah tarik nafas baru mulai wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu ketika pernah nafas itu kemudian sudah mulai, Ustaz tapi saya nggak kuat sampai akhir ayat atau pertengahan ayat sini, wakaf sini ya, nah itu boleh di sini ya. Misalnya sampai sini ya, wala taqulu liman yuqtal. Nah sampai sini kalau dia huruf akhir ketika kita membacanya itu dia berharokat satu harokat, artinya itu harus disukunkan huruf akhir. Di sini huruf akhirnya huruf lam berharokat sukun dhammah ya. Kalau dia harokatnya satu harokat maka dia harus disukunkan. Liman yuqtal dari sini kan ya. Wala taqulu liman yuqtal. Jadi kita tuh ada berapa tahapan yang membaca Quran itu. Satu, yang pertama kita harus tahu tempat keluar huruf, sifat huruf, yang kedua sifat huruf, yang ketiga nafasnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat sih ya tambahan, yaitu hukum-hukum ya, makhraj, sifat, hukum-hukum ya kan, kemudian nafas. Seperti ada 4 kurang lebih ya, seperti itu. Dan wakafnya juga kalau misalnya kita tadi itu wabil khusus nafas ya, jangan kayak gini bacanya. Misalkan satu kata tarik nafas, contoh kayak gini, wala taqulu liman yuqtalu. Nah, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, gitu kan itu. Nah, itu gimana ya? Kalau masih pemula belajar nggak apa-apa sih, tapi harus dilatih kayak itu. Jadi nafas itu ibarat bensin dalam tenaga motor lah ya. Kalau kita baca nafasnya itu mau habis maka kita wakaf di situ, berhenti di situ. Tarik nafas lagi ya, harus sesuai dengan wakaf ya. Nggak boleh jadi kayak tadi misalkan satu kata satu nafas ya.
bal ahya wala. Nah itu kan nggak cocok, nggak pas kalau didengar tuh nggak enak ya. Harusnya bal ahya walakin la tash'urun. Seperti itu. Apalagi kalau tahapan selanjutnya kita harus belajar nada, udah luar biasa ya, bagus ya. Nah, panjang pendeknya wala, lanya panjang 2 harokat, taqulu, u-nya panjang, lu-nya panjang juga. Limay yuqatal, nun sukun ketemu huruf ya, nun sukun ketemu huruf ya itu apa? Idgham bi gunnah, ya kan? Limay yuqatal ya. Limay yuqatal. Nah, ini kof ini, kof sukun ini kol-kolah ya, mantul. Limay yuqatal ya, mantul ini kayak gitu, yuqatal karena dia kol-kolah sugro, kecil, jadi mantulnya jangan kelamaan. Yuqatalu fi sabi, fi-nya panjang 2 harokat, fi sabilillahi amwat. Nah, fi-nya panjang 2 harokat, matobi ya sukun ketemu huruf fi yang sebelumnya huruf fi berharokat kasrah. Sabi, binya pun sama ya, matobi ya. Lillah, ini ada lafal jalalah ya. Apabila lafal jalalah Allah ini, huruf sebelum Allah ini kan huruf lam berharokat kasrah, maka dia takrir ya. Takrir itu tipis, cara bacanya tipis. Nah, bisa dilihat sini ya ibu-ibu ya, Bapak-bapak. Jamaah ini melakukan subhanahu wa ta'ala, ini ada tafkhim, ada tarkik. Nah, ini kalau Allahnya huruf sebelumnya berharokat kasroh atau lillah gitu, maka dibacanya nggak boleh lillah, atau yang ini yang salah kayak gini, fi sabilillah, ditebelin, nggak boleh tebelin tapi ditipisin ya. Fi sabilillah, lillah gitu nggih. Amwat, mim sukun tawassut antara syiddah dan rakhwah, seperti itu. Nah, ini tak disukunkan ya, dimatikan karena ada waqaf qala jeda ya. Bal ahya, lamnya itu tawassut, jangan langsung ditarik. Bal ahya, haknya ini sifatnya rakhwah ya. Hak itu sifatnya rakhwah, masih jalan ya, suaranya melaju. Ahya gitu, seperti itu. Ya-nya ini ya, ini mat ya, dia mat dalam satu kata bertemu dengan hamzah, maka dibaca 6 harokat ya kan. Bal ahya nah ini apa kok bacanya ini dengung. Nah, dengungnya kenapa? Sebabnya karena ini kan hamzah, di atasnya hamzah ini itu apa harokatnya, apa itu, domah tanwin ya kan. Domah tanwin bertemu dengan wawu, maka dia idgham apa, idgham bi kunna, ditahan 2 harokat, memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf dari ya, nun, wawu, mim ya. Ya, nun, mim, wawu, jadi bacanya ditahan. Walakin la, gitu ya, ditahan ya. Wala, lanya panjang 2 harokat, killa tash'urun, sukun ketemu huruf lam, dia apa? Idgham bila gunnah, yang tidak dengan dengung. Killa jadi jangan lama-lama, jangan killa, nggak boleh seperti itu, hanya masuk naber. Killa tash'urun ya, seperti itu. Shin ya, dia tafashi ya, tengah-tengah tafashi ya, meleburnya udara di rongga mulut, tafashi ya. Tersebarnya ya udara di rongga mulut, tafashi. Kemudian dia masih rakhwah juga, masih jalan ya hurufnya. Tash'urun, ini
huruf ain nggak boleh dibaca tash'urun, nggak boleh dibaca hamzah, tash'urun, yang seperti itu. Wallahu taala alam ya. Seperti kurang lebihnya Bu ya. Jadi kurang lebihnya coba belajar baca Qur'annya itu untuk pengaturan nafas misalkan. Jadi itu kalau bisa baca Quran jangan target yang pemula ya, jangan target satu halaman full ya. Misalkan kalau belajar untuk eh, nafasnya yang baik dan benar ya, penarik nafas yang benar, berarti satu ayat dulu panjenengan semua itu boleh lihat dulu, oh ini wakofnya di sini, kalau ayat ini ayat yang ini wakofnya di mana nih, oh di sini, panjang sekali, saya nggak kuat ini Ustaz ya, berarti belajar dulu tengah ya. Misalkan walanabluwannakum bisyai', ya gitu, bisyai'. Nah, ulang lagi, bisyai'in minal khawfi wal ju'. Nah, gitu nggak apa-apa ya. Jadi belajar narik nafas biar insyaallah ya, namanya pisau itu diasah akan landep apa? Pasah itu apa ya? Ya, apa ya, bisa buat ngiris lah ya. Jadi runcing apa gimana lah ya, buat runcing lah ya. Jadi kalau kita sering-sering melatih bacaan Quran kita, cara kita membaca dengan nafas yang baik, insya Allah satu kali nafas di ayat agak panjang pun insya Allah udah pro, bahasanya di anak-anak sekarang kalau main game tuh udah pro katanya ya. Jadi kayak saya misalkan nih satu kali nafas ya, sampai akhir bisa, contoh ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Seperti itu, minimal wakaf lah. Kalau ada wakaf ini bisa ya. Saya agak kayak kurang nafas tadi ya, sarungnya belum dikendoring sarungnya ya. Contoh ini juga, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Nah, berhenti di sini. Nah, ternyata nggak kuat ya, sarungnya belum dikendorin, targetnya di sini tadi ya, nggak apa-apa ya. Jadi latihan terus, bisa jadi kayak gitu di sarungnya mau kenanya ibu-ibu atau yang lainnya, pinggangnya kurang dikendorin dan lain sebagainya, atau belum minum juga pengaruh juga nafasnya dan lain sebagainya, banyak faktor lah ya. Seperti itu ya. Jangan lupa subscribe and share, semoga ya belajar tahsin ini bermanfaat ya, menjadi pahala jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.